Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apa benar yang kudengar barusan? Jepang menyerah pada sekutu. Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Mohatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Bung, bagaimana soal kemerdekaan kita ini? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Tapi menurut saya, lebih baik kita merdeka tanpa bantuan PPKI. Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan mengira kita adalah buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Tadi saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi ini adalah kesempatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan kita, Bu. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno segera? Baiklah. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan disampaikan oleh Syahrir. Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Ini adalah kesempatan bagus untuk kita memproklamasikan kemerdekaan kita agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru. Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita tidak boleh gegabah. baiklah, kalau begitu kami habis. Mari Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945 pukul 10 malam, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Leherku, tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tidak ada gunanya Anda bertengkar. Mari kita duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa tidak Anda sendiri yang melakukannya? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bu, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Malam ini, Bu. Tenang. Ini sudah malam. Tidak baik membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Kemudian, pada 16 Agustus 1945 pukul 4 dini hari, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan. Karena tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu hampir habis. Baiklah.
Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno, Bung Karno! Bung Karno, Bung Karno! Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi persetujuan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Mengapa aku harus ikut dengan kalian? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Ya, Bung, kami akan membawa Anda dan istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawa aku kemari. Soekarni, sebenarnya apa yang terjadi? Gini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya, Karni? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi buat sekarang. Kami tidak setuju dengan itu, Bung. Kami ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar. Bila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang dan kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kau terdengar seperti itu? Ada Mrs. Barjo, dia memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menunggu. Bukan, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin? PPKI dibatalkan karena mereka tidak ada. Jadi saya kesini ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Bung. Anda tidak bisa membawa mereka pulang. Mengapa? Kami para pemuda sudah sepakat untuk memproklamasikan. Kalau begitu, izinkan saya untuk bertemu mereka terlebih dahulu. Baiklah, terima. Ada apa, Bu? Rapat PPKI dibatalkan. Selain itu, saya ingin menginformasikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu benar adanya? Iya, Bu, benar. Bukankah saya dan Salir sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, memang sebaiknya begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Kalau begitu, bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Hatta, bukannya? Tidak. Saya akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu? Tentu saja. Baiklah. Terima kasih, Kitana. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, saya catat. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana jika hari ini, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Kapan kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno, bagaimana? Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baik. Dia tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta.